Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti biasa, kita akan membahas di sini kita akan membahas goal untuk weekly analysis pada periode minggu depan tanggal 26 sampai 30 Agustus. Ya, sebelumnya kami sampaikan kita tetap pakai pendekatan basic, sangat basic, bahkan pendekatan yang super pemula dari Elliott Wave. Ya, sebelumnya kita lihat chart dulu dan untuk mereview close kemarin pada minggu kemarin Jumat dan ke bull di mana memang sentimen mengatakan bullish dan ditunjang oleh berita-berita dari sepihak US di mana FOMC sudah mulai terbuka akan adanya pemotongan suku bunga di tahun 2 kali minimal di tahun 2024 ini dan akan masih konsisten dilanjutkan pada tahun 2025. Jadi dalam pernyataan kemarin baik di FOMC dan dipertegas pernyataan Powell di event Jackson Hole Symposium, event tahunan pertemuan dari semua gubernur bank sentral seluruh dunia, di mana potensi pemotongan suku bunga pertama akan dilakukan pada bulan September, keduanya Oktober atau Desember, dan masih akan konsisten dilakukan pada tahun, lebih tepatnya awal tahun 2025. Jadi di sini memang sudah direspon oleh market, di mana mereka sudah press in memposisikan akan uh, dolar akan bearish, tapi hanya tinggal menunggu momennya. Jadi when, kapan itu tetap berdasarkan acuan data yang akan dirilis. Oke, itu kira-kira mereview kemarin dari sudut pandang Elliott Wave ke berhasil close di atas level pivot mingguan dan support resistance daily, di mana di situ adalah wave 3 secara minor. Dari kacamata wave di sini masih dalam fase impul 2 ke 3 mayor, jadi ini weekly mingguan, 2 ke 3 mayor secara daily-nya masih dalam impul tren wave 4 ke 5. Nanti kita bedah di TF kecil, tapi yang jelas kita proyeksikan dulu secara basic teknikal. Jadi di sini market cenderung membuat higher high, di mana berhasil ngebreak level support resistance daily, dan kita proyeksikan kalau selama harga masih di atas level support resistance daily ini 2483, potensi kalau naik dia akan goal itu akan mengejar level momentum berikutnya di mana sekitar 2550. Dan ingat market memang jalannya tidak tegak lurus, nanti kita pantau resisten-resisten yang dalam skala minornya sebelum menuju ke momentum 2. Sebaliknya bila mana goal nanti, ini secara teknikal saja kawan-kawan ya, secara teknikal saja. Kalau memang nanti goal itu berhasil close di bawah level support resisten daily ini, level koreksinya maksimal di 2430-an ya. Di sini ada maaf, di resisten ini, resisten wave 1 secara weekly kita akan pantau 2450. Ini secara daily kawan-kawan. Jadi kita proyeksikan goal kalau meneruskan perjalanan membentuk higher high potensi ke momentum 2550. Demikian juga kalau goal akan melakukan sebuah korektif potensi ke resisten satu weekly pivotnya, di mana selaras dengan 2450. Oke, lanjut sebelum kita bahas untuk market minggu kedepannya, ini periode 26 sampai 30 Agustus 2024. Tidak ada salahnya kita lihat apa yang akan terjadi
dari kalender ekonomi. Kenapa kok kalender ekonomi? Ya karena gold itu adalah salah satu aset atau komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk dolar. Jadi lebih tepatnya gold itu dikonversikan dengan mata uang dolar. Maka di sini alasannya kita melihat data-data ekonomi dari US dollar, tidak dari negara lain. Itu walaupun hanya kita tangkap volatilitasnya saat jam rilisnya saja. Karena saya pastikan karena gold mempunyai supply and demand secara sendiri beda dengan falas, maka ini hanya akan kita pakai untuk dalam skala momen waktunya saja. Oke, nanti Senin sudah ada market mover berita dari US di mana ada durable good order sepihak ke dolar saja, sepihak ke dolar nanti bila mana ini terjadi kenaikan tapi tidak begitu ekstrim, ini tetap dolar masih bearish dan Selasanya tidak ada berita yang begitu menjadi market movernya. Rabu dari sisi US juga tidak ada. Ya mungkin speak ada, ya speak ini Kemis itu ada speak dari Bostik, lantas Rabu apakah ada speak ya? Ini ada Weller speak. Di sini juga akan menggerakkan dolar. Dan untuk malamnya Kamis ada GDP. GDP ini memang sangat dibantu nanti disinyalir akan ada volatilitas dan seperti biasa sebelum rilis data PCE selalu terbit data GDP growth rate sebelumnya. Jadi yang jelas nanti Jumatnya itu yang sangat ditunggu, di mana akan adanya sebuah data yang sebagai parameter atau acuan dari inflasi dan keputusan dari Fed selanjutnya yaitu Core PCE Price Index. Eh, jadi di sini secara garis besarnya kita pantau level-level konsensusnya di mana bila mana dolar nanti naiknya itu tidak begitu ekstrim dan atau bahkan naiknya sama dengan konsensus itu masih bearish untuk dolar. Itu sepihak dari kalender ekonomi dan lantas kita ke sentimennya kita lihat COT-nya dari sepihak dolar. Lagi-lagi dolar karena gold adalah eh, komoditas atau aset yang diperdagangkan atau dikonversikan dengan mata uang dolar. Itu dan ini dari sepihak COT-nya, dari laporan sentimen datanya, di mana dolar itu dari non komersialnya di sini dikatakan masih sentimennya masih bullish ya mungkin karena masa peralihan kawan-kawan, jadi masih ada yang meletakkan untuk sentimen minggu ini masih bullish tapi sudah mulai mengalami sebuah perubahan sentimen skala besarnya di mana seller masuk itu lebih besar daripada buyer. Jadi di sini saya sampaikan by data kalau memang dolar itu masih bullish tapi potensi ada perubahan sentimen di situ yang bisa membuat dolar itu terkoreksi secara eh, tren besarnya akan melanjutkan perjalanan tapi mengalami pullback dulu. Itu dan dari sepihak dolarnya sekarang kita ke gold, ke metal atau komoditas ini gold itu sendiri apa yang ditangkap dari data gold dan di sini untuk sentimen minggu ini masih bullish kawan-kawan. Jadi data non komersial eh, buyer lebih masih dominan di atas seller. Demikian juga perubahan sentimennya eh, buyer juga masih di atas seller. Di sini berarti secara kesimpulan umum pelaku market itu masih memandang potensi dolar itu masih bullish. Tapi ingat kita kembalikan ke
basic technical analysis, secara analisis kita tetap berpacu pada chart, di mana memang di sini juga cenderung market itu membuat high rate, bahkan sudah membuat high rate yang ketiga kali, high pertama, high kedua, high ketiga. Jadi di sini sudah sepantasnya kalau ini uptrend, makanya data sentimen juga mengatakan uptrend. Nah, di sini berarti terjadinya sebuah sinkronisasi daripada data sentimen dan bentukan dalam sebuah chart secara basic. Ingat, secara basic. Oke, di situ eh, kita langsung turunkan saja ke TF, low TF kawan-kawan. Sebelumnya Pak D sampaikan ini memang apa itu untuk kepentingan trading dalam skala 1 minggu. Jadi untuk analisa mingguan, weekly analysis, jadi bukan diperuntukkan dalam skala trading intraday. Jadi di sini nanti bisa buy dan sell secara apa itu jurnal trading masing-masing ataupun teknik masing-masing. Yang jelas yang mau Pak D sampaikan adalah untuk skala mingguannya. Oke, di sini satu, tetap kita pegang rule apa itu secara strukturnya, secara tren dan secara sentimen. Tadi mengatakan kalau masih bullish, di mana di depan sudah kita proyeksikan kalau naiknya ke mana, koreksinya kemana secara daily tadi. Oke, kita langsung ke TF4 saja. eh, saya singgung lagi secara EW, jadi secara Elliott Wave, berarti saat ini lagi masa fase wave impul antara 4 ke 5 secara biru muda ini, dan dalam skala sebuah eh, wave itu ada 5 wave kecil. Dalam periode kecilnya, wave yang tergambar dalam garis kuning ini sudah membuat 3 dan korektif 4. Berarti kalau memang ini masih bekerja dengan sentimen bullish tadi, berarti dalam minggu depan nanti itu ke dalam fase impul, dalam fase tren 4 ke 5. Oke, itu ya kira-kira. Jadi ke dalam minggu depan dalam fase perjalanan wave 4 ke 5. Dan seperti yang kita tahu, dalam 3 ke 4 itu ada sebuah korektif. Jadi ada A, ada B, dan ada C. Ini secara minor ya. Ini skala minor kawan-kawan, karena ini betul-betul sangat subjektif antara trader satu dan satunya beda. Itu, dan nanti bisa juga secara mayornya kalau memang dia akan ngejar level-level korektif terbawahnya, bisa ada skenario ini, asalkan tidak membuat high rate secara normal. Jadi yang tidak secara normal itu jelas ada manipulasi yang mungkin dikatakan bagi yang advance di luar sana itu back out. Kalau Pak Dis ngomongnya sebuah eh, korektif itu memang banyak melakukan pola, apalagi ini wave 3 ke 4 yang di dalam sebuah textbooknya memang wave 3 itu week yang sering menimbulkan sebuah pola atau candle pattern. Oke, itu. Dan pertama kita lihat apakah pola itu bisa terlihat secara kasat mata, Pak D. Oke, di sini kita akan menarik sebuah trend line di sini kawan-kawan ya. Ini trend line di sini, dan kita sudah bisa memastikan kalau di dalam sebuah pelajaran trading dan saham ini merupakan pola bullish. Jadi ini adalah flag bullish pennant, jadi sebuah flag yang eh, potensinya memang menuju sebuah uptrend, di mana kalau acuan flag ini yang atas itu sebuah trend, dan ini sudah di break secara momentum, berarti tugas kita secara teknikal dia akan membuat higher high, tapi ingat
pembuatan sebuah higher itu ada tahanan real di depan kita, di mana adalah Brabiasek sebelumnya atau swing sebelumnya yang sebagai resisten, di mana ini juga akan dijadikan sebuah tahanan dan kita akan pantau di situ. Jadi walaupun dalam skala besarnya wave impul 4 ke 5 yang posisinya masih akan naik, tapi di satu sisi perjalanan market naik atau turun itu tidak eh, berjalan lurus. Dia pakai zigzag, dia juga pakai tren dan korektif secara minornya. Oke, ini perlu saya sampaikan kalau Pak D itu simple banget. Jadi memang ini eh, kita pakai sesuatu yang sangat-sangat apa itu basic, sangat pemula banget. Kita ukur poolnya ini kalau memang nanti black penan ini bekerja dan kita akan copy untuk mencari jangkaan, ya, ini untuk mencari jangkaan. Oke, dan di situ jelas secara copy pool goal itu akan ke level atas itu, di mana level momentum ini yang kita sampaikan tadi 2550, dan di situ sebagai acuan wave 4 secara daily dan perjalanan 4 ke 5 secara 4 jam. Oke ya, ini kita pegang dulu. Dan untuk proyeksi penurunannya tadi jelas kita akan pantau level support mayornya ini 2450 secara daily mayornya di sini ya. Tadi disampaikan di depan secara daily tadi. Oke, sekarang kita proyeksikan apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita melihat level 2350 itu sebagai satu level Brabiasek, di mana di situ ATH kemarin, dan setelah membuat ATH gold itu drop, kita juga akan pantau karena tidak bisa dipungkiri ini adalah sebuah resisten, kawan-kawan. Ini sebuah resisten dan itu akan bisa menjadi tahanan baru. Tugas kita memantau reaksi harga di situ. Kalau tahanan itu di break, berarti potensi akan melanjutkan perjalanan dalam skala wave-nya. Tentunya akan ke level wave, menyempurnakan level wave 5-nya secara kuning. Di pertama nanti kita akan pantau bila mana level 2330 ini di broken ya. Di broken, yes, kita tunggu retrace-nya. Kita tunggu retesnya bahasanya karena kita akan beli di harga yang murah atau beli di harga yang ideal, dan kita akan pantau momentum breaknya di bawah ini dan akan ke target level atas itu. Level cukup di level momentum 2 saja dulu. Dan ingat di sini ada level resisten pivot, makanya Pak D tadi bilang eh, kalau memang itu betul-betul dia mau ke atas, berarti goal itu harus ya, harus bukan di atas level 23 2536 ini ya. Secara ini sebagai acuan sebagai level resisten 1 pivot mingguan. Oke, di sini yes, kita pastikan itu. Perkara nanti koreksinya itu baik di level, kita tunggu. Jadi levelnya itu kita tunggu di level momentum break ini, big buy, dan yang opsi pertama di saat palit betul-betul break level resistance weekly tadi, otomatis membuat higher level supply ini, yang ini resisten become support. Eh, Sangat sederhana, 25 2530 kita akan mencari konfirmasi atau reaksi harga ini untuk back. Jadi level B-nya 2. Oke, itu untuk menyikapi level resisten biasa kalau dibutuhkan. Dan yang karena tadi dalam minggu ini juga ada berita-berita dari US dollar, di mana nanti juga akan berefek secara volatilitas ya. Tapi kita nggak bicara korelasi, kalau secara volatilitas juga akan ada gerakan
Dan saya tetap pantau level 2350 kawan-kawan. Saya pantau level 2350 dan level momentum break ini ya. Momentum break skala kalau kita turunkan TF ini memang awal dari momentum ya. Sederhananya itu awal dari sebuah momentum di broken ya, secara kasat mata munculnya sebuah bearish engulfing. Jadi nanti kita akan pantau di situ dan saya pastikan harga itu ke targetnya. Jadi ke targetnya level ini, jadi level resisten akan Pak D jadikan target sini. Dan ingat kawan-kawan, di saat harga menyentuh target itu banyak banyak karakter. Nanti entah dia back out dulu ya, entah dia back out dulu kita nggak ngurus. Pokoknya selama market nanti sudah di level ini, saya hanya memantau level momentum break ini untuk level konfirmasi. Ya kita langsung karena gold memang karakternya seperti itu, seperti di bawah ini akan naik back out dulu kan itu. Ini anggap saja nanti back out atau ini apa itu level-level rawan breakout dan kita tetap akan tunggu harga itu break ini ya, break level momentum break ini kita tunggu retrace baru kita sell dengan target support resistance daily ini. Oke, itu uh, jadi saya gambarkan itu memang makanya nanti saya akan pantau itu kalau ini memang rawan rekod. Jadi ini sebagai jurnal pribadinya Pak D, supaya Pak D nggak lupa. Sini saya akan kasih tanda rawan backout atau potensi dan belum tentu backout kan gitu kan. Jadi nanti misalkan nggak backout pun kita akan pastikan momentum break ini sebagai level konfirmasi. Oke ya, itu kira-kira dan ini secara basic teknikal saja. Itu dari level-level atas, sekarang kita ke level bawah. Kembali lagi kalau tadi secara daily goal itu kalau korektif di level-level mana kita akan buat ini ya tren dan ini kalau sudah di broken berarti dia turunnya itu retest atau retest untuk melanjutkan perjalanan atau tes lagi channel yang telah di broken. Pertama saya akan mengamati level ini ya, level tengah ini kawan-kawan karena di sini ada high dan ini sudah di break dan harga retest lanjut dengan momentum ini ya wave 1 secara kuning itu saya akan pastikan B di level tersebut. Saya akan pastikan B di level tersebut dan apalagi level ini resisten daily 2483 ini di broken ini akan menambah confidence-nya Pak D dan saya akan target ke previous high sebelumnya. Ini cukup di situ saja. Bila mana saat masih di broken dengan skema tadi yang disampaikan, bila mana 230 masih di broken, kita hold sampai 2550. Oke, demikian juga level bawahnya. Demikian juga level bawahnya kita akan pastikan tadi di depan saya singgung kalau 2450 itu masih menjadi level sebagai level toleransi korektifnya kalau memang akan membuat C secara besar. Oke, di sini sama targetnya sip. Tuh, dan yang terakhir level B jelas di bawah sini ingat di mana ada sebuah apa itu broken sebuah high dan membuat higher high bahkan di sini secara minor ini second higher high dan seperti apa itu metode basic yang sering Pak D sampaikan ini adalah sebagai level invalidasi kenaikan. Saya tulis invalidasi up jadi bila mana nanti ini berhasil diberikan low dari break retrace lanjut low-nya ini sebagai sebuah support dan diperkuat pernah menjadi resisten dan support di kirinya
ini juga level penting. Bila mana ini nanti level masih di broken, berarti potensi gold itu akan terinternalisasi kenaikannya dan dia akan turun ke previous low sebelumnya. Tetap ke previous low sebelumnya. Dan baru kita pelajari apa yang terjadi di level tersebut. Oke, situ. Dan untuk level diamond bawah, diamond paling bawah di mana diamond 2440 itu masih ditunjang support resistance daily dari kirinya dan masih toleransi dengan trendline-nya. Jadi ini bisa naik backout dulu, turunnya kembali retest trendline itu di bawah ini, ya kan, masih di bawah ini, masih toleransi, tapi yang membedakan target, di mana ini akan awal dari wave baru nanti. Jadi wave baru makanya targetnya nggak akan muluk-muluk, cukup di support asisten mayor terdekat saja. Ini ya, oke. Tetap di situ saja. Karena apa? Karena kalau memang ini nanti membuat airhead, dia turun dan turunnya dalam sampai ke level diamond bawah, disinilah akan dimulainya sebuah wave baru satu, ya, satu, dua, tiga, yang ujung-ujungnya tetap ke eh, itu yang Pak D sampaikan secara basic analisis dan dengan pendekatan Elliott Wave. Dan di mana nanti, di mana nanti bila mana, karena ini adalah weekly analysis atau analisis mingguan untuk trading 1 minggu dengan target jelas di sana sesuai target longnya dan target terdekatnya momentum 2. Dan bila mana nanti eh, teman-teman atau saudara-saudara ingin memanfaatkan label-label minornya yang konteksnya dalam ranah advance atau pro untuk ambil-ambil rejeksinya, scalpingnya, monggo silahkan dengan teknik trading masing-masing. Kalau Pak D yang jelas akan memandang market itu hanya secara basic saja, karena di situ masih sesuai rule dengan apa Elliott Wave-nya. Bila nanti ada pengambilan di TF kecil dan melihat ada supply and demand untuk mencari opportunity, yaitu memang pilihan masing-masing dan itu dalam skala advance atau pro. Oke, itu semoga bermanfaat dari Pak D dan support terus channelnya Pak D. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.